desa ini dengan pertanian itu ada sungai yang dihubungkan hanya dengan sebilah bambu. Orang banyak terpeleset kalau bawa maka Abi, saya katanya beliau jual tanah untuk bangun jembatan dari kayu jati. Akhirnya orang bisa enak. Itu 30 tahun yang lalu. Misalnya kami mengadakan bakti sosial. Pemberdayaan masyarakat di Bali itu. Kita dalam melakukan itu tidak terlepas mereka mau Hindu, mau Buddha, mau apa, sama. Memberikan beasiswa dan sebagainya. Bani Adam aja, betul. Bukan apa namanya ya ayyuhal lazi amanu atau ya muslimun, bukan. Teman-teman sahabat Suluh, hari ini kita kedatangan tamu Kiai Haji Glory Islamic. Ya, Glory Islamic. Ya, Dr. Glory Islamic yang luar biasa pengalamannya, terutama di dalam pengembangan pesantren. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang pesantren di Indonesia. Tapi ada yang unik dengan pesantren di bawah SPMAA. SPMA kepanjangannya Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Sumber Pendidikan Mental Agama Allah yang didirikan sebenarnya oleh Bapak Guru Muhammad Abdullah Muhtar tahun 1961. Didirikan. Betul. Tapi agak unik dibandingkan dengan pesantren-pesantren lain yang penekanannya itu sumber pendidikan mental agama Allah. Betul. Itu gimana latar belakangnya, Gus? Jadi beliau melihat bahwa sudah banyak memang pendidikan yang didirikan. Cuma memang beliau ingin menghadirkan atau menawarkan sebuah alternatif tentang pendidikan yang benar-benar berbasiskan masyarakat. Jadi bagaimana persoalan masyarakat terutama di bidang pendidikan dan mental itu yang benar-benar berbasiskan from the need of the community. Jadi benar-benar berbasiskan. Makanya beliau dulu awalnya SPMA itu bukan nama SPMA, bahkan dulu namanya PPFMYP. Wah, lebih panjang lagi. Ya, apa itu? Jadi itu pendidikan, penampungan dan pendidikan fakir miskin yatim piatu. Langsung to the point. Ya, itu. Jadi bagaimana menghadirkan pendidikan, memberikan akses terhadap orang yang tidak punya akses terhadap pendidikan. Makanya ada fakir miskin dan yatim piatu. Tapi di sisi fakir miskin beliau memasukkan variabel sosial tuh. Sosial. Betul. Jadi makanya harapannya pesantren juga bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Itu. Dan itu yang dilakukan pertama kali berdirinya di tahun 61 betul. Jadi tahun 61 beliau memulai dengan menampung orang-orang tua jumbo, kemudian anak-anak yang terlantar untuk diberikan pendidikan. Tidak saja pendidikan agama, tapi juga life skill, mulai dari pertanian sampai kemudian pertukangan. Jadi itu betul-betul sebenarnya orang yang termarginalkan, ya kan? Tepat sekali. Jadi marginalized people, orang-orang yang makanya istilah beliau adalah reach to the unreached, menjangkau mereka yang tak terjangkau, give them access, gitu. Nah, akses yang mungkin selama ini maaf cakap memang baru dinikmati oleh orang yang mampu mengakses. Itu pengalaman dari beliau sebenarnya. Beliau ini anak orang kaya, tetapi beliau diajak untuk mengembangkan kekayaan itu. Nah, beliau sementara pengen mengembangkan pendidikan. Nah, sama orang tua beliau nggak usah, kamu cukup mengembangkan ini, tapi beliau ngotot gitu, karena pendidikan penting. Sehingga waktu itu memang kesadaran pendidikan juga bukan hanya tentang ekonomi, tapi memang kesadaran pendidikan itu belum. Ya, beliau membangun itu. Pada masa beliau hidup itu sudah berkembang jauh nggak? Sudah berkembang luas nggak pesantren itu? Atau hanya itu lalu dikembangkan berikutnya? Jadi beliau tahun 61 mengembangkan sampai tahun 2006. Beliau wafat tahun 2006. Itu sudah berkembang. Iya, artinya beliau punya tiga program utama di bidang sosial, di bidang pendidikan, dan di bidang lingkungan hidup. Jadi environment, pelestarian lingkungan hidup. Beliau dapat Kalpataru loh. Jadi pesantren juga menjadi basis pengembangan pelestarian alam. Pesantren juga menjadi basis pengembangan pendidikan. Tapi pendidikan tidak hanya pendidikan formal. Jadi di dalam pesantren ini ada pendidikan formal, ada juga di bawah kurikulum Kementerian Agama maupun Diknas. Di dalamnya juga ada pesantren yang merupakan non formal education. Dan di dalamnya beliau juga membangun satu pendidikan informal. Jadi bagaimana pewarisan nilai-nilai dari orang tua kepada anak, dari masyarakat segala macam, ini informal kan.
Dan ini digabung dalam satu sistem pendidikan di pesantren itu yang kita sebut sebagai sabda. Apa itu sabda? Sekolah berstandar dunia akhirat. Masya Allah. Jadi bukan standar dunia aja. Bukan. Jadi itu sudah tidak ada. Di atasnya akhirat itu sudah tidak ada. Betul. Itu udah komplit sekali. Iya. Dan nilai-nilai itu yang kemudian terus dikembangkan oleh SPMA berikutnya. Betul. Jadi beliau mendasarkan pada gini. Dari 3 program utama tadi di bidang sosial, beliau di bawahnya ada panti asuhan yang sekarang disebut sebagai LPSA ya, LPSA atau lembaga sosial kesejahteraan LKSA. Lembaga kesejahteraan sosial anak. Dulu kan panti asuhan. Benar. Kemudian LKSLU, lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Dulu panti werda. Ada di dalamnya. Jadi panti asuhan ada di dalam pesantren, panti werda ada. Jadi para santri di bidang ini itu di bidang sosial. Kemudian di bawahnya lagi beliau mendirikan santana, santri tangga bencana. Jadi santri benar-benar dilatih untuk kurang dari 2 kali 24 jam harus hadir di tempat bencana, melakukan need assessment, kemudian hadir kembali ke mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, tidak hanya memberikan bantuan tapi give them services, guide them. Ini santana. Lalu di bawahnya lagi ada pelayanan non asrama kayak bakti sosial apa segala macam. Nah, kemudian di bidang pendidikan, ini ada mulai dari TK, MI, Sanawiyah, Aliyah, sampai kemudian diklat kita punya training center juga. Kemudian di pesantren juga, lalu di bidang informal juga jadi membangun itu. Nah di pesantren sendiri, jadi itu yang kita sebut sebagai take in learning and take out learning. Iya, benar-benar. Jadi pesantren yang diinisiasi oleh Pak Guru Muhammad Mukhtar itu pesantren tapi di dalamnya ada crisis center. Jadi di dalamnya ada rehabilitasi narkoba. Di dalam pesantren itu. Di dalam pesantren itu ada juga pelayanan orang lansia jompo yang sudah ditelantarkan. Dan sebagainya. Kemudian di dalamnya juga ada pelayanan panti asuhan anak-anak bayi yang ditelantarkan. Itu ada. Nah, di dalamnya juga ada pelayanan gelandangan psikosomatik. Jadi gelandangan atau orang-orang itu diserahkan oleh ke masyarakat. Nah, yang bagus adalah apa yang kita sebut sebagai take in learning itu adalah membawa persoalan masyarakat ke dalam pesantren dan menyelesaikannya di sana. Dan santri misalnya setelah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kamu tahu orang yang dusta agama itu adalah orang yang tidak merawat anak yatim. Setelah ngaji kitab itu lalu diajak langsung merawat anak yatim. Langsung diajak ganti popoknya para lansia yang sudah jompo. Langsung diajak memandikan orang-orang tua gila tadi. Jadi mereka punya sense of crisis sejak dalam pesantren. Itu take in learning. Lalu take out learning. Setiap pertengahan semester, para santri diajak kepada masyarakat untuk keluar kemudian pesantren. bergaul dengan masyarakat, need assessment. Kemudian mereka apa yang dibutuhkan. Mereka kalau bisa menyumbangkan skill di bidang pertanian, silakan di sana. Mereka menyumbangkan skill di bidang IT, untuk dunia informasi, silakan di mungkin pemerintahan desa bantu. Dan akhirnya mereka belajar sama masyarakat. Harapannya setelah dari pesantren mereka sudah tidak gagap realita. Jadi waktu pulang itu sudah paham apa yang terjadi dalam masyarakat. Dan itu yang dilakukan sehingga dan itu prinsip-prinsip yang diajarkan kepada kami. Saya kira prinsip yang take in learning sama take out learning tadi itu kan menjadi sesuatu yang sangat baru di dunia pesantren. Mungkin ada beberapa pesantren yang ingin melakukan hal yang sama termasuk dengan kepedulian terhadap lingkungan. Betul. Tapi kan banyak pesantren yang sebenarnya mohon maaf ini seperti Menara Gading juga mereka hanya belajar agama tapi tidak menyelesaikan masalah sosial, tidak ikut sehingga santri yang keluar dari sana sebenarnya tidak paham terhadap pesantren, realitas masyarakat itu. Itu yang diajarkan ke kami. Saya sebagai putra beliau itu kan pernah itu tahun 2002 itu. Nah, beliau itu kan giving teaching by doing gitu loh. Jadi beliau mengajarkan itu sambil memberi teladan. Sehingga pernah itu beliau kan kemana-mana dulu nggak punya mobil, rumahnya dari bambu, nggak punya, jadi menemui jenderal, menemui gubernur lesehan aja itu, nggak punya sofa, nggak punya spring bed apalagi nggak punya itu. Padahal bangun pesantren lantai 2, lantai apa mewah lah. Nah suatu saat saya bersama saudara itu pengen belikan mobil. Nah, tahun berapa itu? Tahun 2002 lah sekitar. Sudah 2002? Ya 2002-2003 itu. Saya pengen belikan mobil, nabung lah kita yang rencana itu sama saudara. Nah
Pas saya sudah DP, saya bilang sama beliau, matur, Bi, saya mau ambil mobil ke Surabaya gitu. Mobil dari mana uang? Ya kita nabung untuk siapa ini? Beliau diem. Kita tahu kalau udah diem itu beliaunya nggak setuju dia. Iya. Aduh, tanda-tandanya sudah gitu. Terus kita beliau gini, Gus, kalau putra ya kan dipanggil Gus kalau di Jawa ya. Masyarakat sini itu masih masyarakat yang ya ekonominya masih biasa lah. Kalau kamu dan saya nanti beli mobil baru, tiap hari keluar masuk beli mobil baru, orang di sekitar sini yang belum punya kan ngiler kepengin tapi nggak punya. Apa nggak kasihan mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak-anak santri di sini itu pengen belajar ilmu yang kita ajarkan. Nanti kalau kita punya mobil baru kinclong, mereka nggak jadi pengen ilmu tapi pengen mobil yang kita punya gitu kan. Iya gitu. Saya diam. 30 tahun yang lalu antara perumahan desa ini dengan pertanian itu ada sungai yang dihubungkan hanya dengan sebilah bambu. Orang banyak terpeleset kalau bawa maka Abi, saya katanya beliau, jual tanah untuk bangun jembatan dari kayu jati. Akhirnya orang bisa enak. Itu 30 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya dengar barusan kemarin hancur. Itu jembatan itu sudah hancur dari kayu jati itu. Gimana kalau mobil kamu itu kamu pakai untuk beli mobil di akhirat? Masya Allah. Dengan cara pakai bangun jembatan dari cor. Akhirnya saya karena sudah didahului dengan teladan kan 30 tahun itu. Saya akhirnya kami bekerja sama dengan masyarakat desa, dengan pemerintahan desa, gotong royong, bangun jembatan jadi. Jadi harusnya nabung untuk beli mobil, malah untuk bikin jembatan. Gitu. Jadi nilai-nilai ini yang di dalam pendidikan di pesantren kami itu selalu diajarkan gitu. Ada banyak hal yang kita kembangkan semacam itu, dan beliau punya ada namanya 3 prinsip dasar yang diajarkan kami. Jadi how we implement all the programs itu harus basic on 3 pillars lah gitu. Pada 3. Yang pertama adalah beliau gini, mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Gus, dimanapun kamu bergerak itu harus berdasar pada kesadaran bahwa kita ini hidup seperti ikan dalam air. Kemanapun ikan berenang diliputi digenangi oleh air, kata airnya, ya, nggak mungkin terpisah. Kita qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, kamu berdiri, duduk, berbaring itu dalam genangan keagungan kekuasaan Allah. Si ikan nggak merasa. Benar. Padahal dia kalau misalnya ikan ini air berubah jadi benda padat, dia nggak bisa berenang. Benar. Untung Allah ini tidak berbentuk benda padat. Kalau benda padat kita nggak bisa bertempat. Nah, apa fungsinya? Kalau kamu dekat sama Allah, katanya beliau, semua ini orang aktivis-aktivis ini, kalau dekat sama Tuhan, sementara Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kamu seperti berdekatan dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan mencium bau wangi atau bahkan diolesi minyak wangi. Kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu pasti akan dalam quote and quote tertular sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuh kasih, hilang sifat amarah dendam. Pelayanan terhadap masyarakat, terhadap komunitas itu harus berbasis itu. Gitu. Kesadaran kedekatan kita dengan Allah. Benar gitu. Malah beliau mencontohkan seperti jam tuh. Kamu melihat jam itu, jarum yang di dinding itu, kan melihat jarum dan angka. Padahal di sebelumnya ada kaca, kata beliau. Kami tidak bisa melihat kaca, langsung melihat jarum karena bersihnya kaca. Kita ini di sini ada Allah, kata beliau. Tapi saking suci benihnya Allah, mata bisa nggak bisa melihat Allah. Maka sinar iman mata hati yang bisa merasakan hadirnya Allah. Nah, social interaction, kata beliau, itu dimulai dari ritual interaction. Kamu merasa di sini ada Allah, maka saya tidak mungkin berani menghina Pak Dokter Sehat, Pak Dokter Sehat. Kenapa? Karena saya akan menghina Allah. Karena sebelum saya sama Dokter Sehat ada Allah di sini. Saya tidak berani mungkin suudzon atau meremehkan Dokter Sehat. Karena kalau sebelum saya dan Dokter Sehat ada Allah di sini. Interaksi ini yang kita bangun sehingga peace antara umat beragama segala macam itu. Yang kedua ini yang penting juga itu mengenal Allah sama kalian. Jadi kamu jangan menggagalkan sholat, kamu sholatnya juga masih ingat lain-lain gitu kan. gitu. Kamu sholat juga ketika ada panggilan adzan dibandingkan dengan panggilan sembako di balai desa juga masih ke balai desa gitu kan. Yang kedua gitu. Nah, ini yang kita terapkan di Bali juga. Di Bali dimanapun beliau tuh ngajarkan ini. Ayo melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Maksudnya apa, Bi? Kita itu musuh nggak punya musuh manusia. We have no any enemy of human being. Nggak punya. All human being are brother. Semua manusia saudara. Regardless kamu itu suku apa, bangsa apa. Kenapa?
Karena sungguhnya Quran telah mengamanahkan kepada kita bahwa alam a'udzubillahi minasyaitonir rajim alam ahadilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kamu wahai anak cucu Adam, terma yang dipakai oleh Allah adalah anak cucu Adam. Anak cucu Adam. Artinya berarti semua kan? Semua. peduli kamu Kristen, Hindu, Buddha, bahwa jangan ikuti setan. Itulah musuhmu yang nyata. Nah, kenapa Allah memakai diksi mubin nyata? Kenapa enggak rojim? Karena manusia menganggap bahwa enggak nyata setan itu hanya dongeng. Sehingga yang terjadi akhirnya manusia bermusuhan dengan sesama manusia. Jadi misunderstanding dia, mispersepsi. Nah, ini yang dibangun. Sehingga kita kemanapun itu diajarkan Gus, kalau ada orang salah dan dosa atau orang berbeda pendapat dengan kamu, jangan kamu musuhi mereka. Anggap treat mereka seperti anak kecil kejegur sumur. Jangan dilempari batu, tolong. Atau seperti rumah kebakar, jangan disiram bensin, siram air. Atau seperti burung kecil dicengkeram kucing, jangan ini yang dibuang, kucingnya pukul biar lepas, burungnya bebas. Manusia salah dosa itu butuh a personal approach, butuh nasihat, butuh pendekatan humanism. Jangan dihina, jangan dicaci. Begitu. Nah, ini yang kemudian interaksi kita dengan agama lain, dengan perbedaan pendapat itu hal wajar, karena mereka adalah orang yang kalaupun salah perlu didoakan, ya Allah, dia bangsaku salah, tolong selamatkan dari cengkeraman setan, karena yang cengkeram setan. Kriminalitas apa segala macam, the main rootnya itu adalah setan di hati. Setan tidak sekali lagi diangkat luar utama, tapi dalam hati. Nah, yang pada diri kita juga, diri kita sendiri, kan kita diajarkan juga fisudurinas tuh dalam hati. Jadi kadang para kriminolog maupun apa itu misleading dalam mencari itu. Betul. Dalam persepsi kami ya. Dan alhamdulillah itu akhirnya kemudian menjadi trigger kami ketika mengembangkan di bidang sosial, pendidikan. Misalnya kami mengadakan bakti sosial, pemberdayaan masyarakat di Bali itu. Kita dalam melakukan itu tidak terlepas mereka mau Hindu, mau Buddha, mau apa, sama. Memberikan beasiswa dan sebagainya. Bani Adam aja, betul. Bukan apa namanya ya ayyuhal lazi amanu atau ya muslimun. Bukan. Kalimatnya jelas ya Bani Adam. Dan ya ayuhan nas di situ. Jadi prinsipnya membangun manusia. Gitu ya. Makanya beliau selalu mengatakan kami ada misi 4 itu. Gus, memanusiakan manusia dulu. Jadi manusia ini biar jadi manusia dulu. Tidak tergantung apa. Jadi bagaimana manusia ini nggak jadi binatang gitu. Karena kan dalam Quran kal an'am tuh orang seperti itu nggak binatang. Gimana biar nggak jadi seperti binatang? Orang mencapai mulianya dulu, kasih sayang apa segala macam itu. Yang kedua setelah jadi manusia, baru kita mengagamakan agama. Lu Hindu jadilah Hindu yang baik, Kristen jadilah Kristen yang baik, Islam jadilah Islam yang baik. Setelah ini kita ngerucut ke Islamnya sendiri nih, mengislamkan Islam. Bagaimana kalau jadi Islam, jadilah Islam yang baik, Islam yang tidak gampang mengkafirkan orang, yang hanya karena bedaan firqah mazhab aja udah berantem, enggak yang gitu. Islam yang benar-benar seperti Abu Bakar, Utsman, Ali yang ketika mereka berbeda pendapat selalu bilang saya salah ya Rasulullah, Abu Bakar yang benar. Abu Bakar juga saya yang salah ya Rasulullah, Umar yang benar. Lah, Islam yang gini nih, yang benar-benar rahmatan lil alamin betul. Yang keempat, baru setelah Islam dinaikkan menjadi mengimankan iman. Jadi di atas itu kan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu menyampaikan itu. Nah, pendidikan yang berbasis ini di pesantren kami. Dan yang terakhir ini yang ketiga tadi adalah menanamkan keyakinan dunia akhirat. Jadi beliau punya prinsip bahwa Islam itu harus dibangun, pendidikan itu self reliance, keswadayaan. Selama ini kadang pendidikan itu kendalanya adalah biaya segala macam gitu kan. Padahal sesungguhnya kita itu punya potensi yang luar biasa. Hanya tidak dikembangkan berbasis paradigma yang benar. Nah, paradigma yang dibangun oleh beliau adalah bahwa kita di dunia itu seperti buah pisang, itu ada kulit dan isi. Kulit adalah kehidupan dunia, isi adalah kehidupan akhirat. Kulit dan isi sama di sini, kulit di sini, isi di sini. Kulit di sini isinya di Jakarta enggak. Dunia akhirat juga beliau. Dunia di sini, akhir di sini. Buktinya apa? Ketika orang meninggal, jasadnya masih di sini, dia sudah melihat akhirat tuh. Berarti kan dibukakan tabir gaib. Kenapa kita nggak bisa melihat isi akhirat? Seperti kita nggak bisa melihat isi karena masih ditutupi kulit. Saking rupatnya kulit nutupi isi, orang buta nggak bisa melihat. Apalagi orang melek. Orang melek aja nggak bisa melihat, apalagi buta. Kata beliau,
saking banyaknya orang sibuk ini, ambisi itu, ambisi urus dunia, rapat menutupi urusan akhirat. Jangankan orang awam, Gus. Orang alim aja kadang nggak mikir akhirat. Buktinya apa? Kalau orang alim mikir akhirat kayak Rasulullah Muhammad SAW. Beliau kaya, tapi habis hartanya dikirim ke akhirat untuk kebacaan bangsa dan agama. Kalau orang mikir akhirat, Gus, nggak mungkin tega dia hidup di rumah hampir 5 miliar padahal umatnya masih di bawah kolong jembatan. Nggak mungkin tega dia hidup dengan mobil mewah harga 1 M padahal umatnya berobat aja nggak bisa. Ini bukan alim gitu. Nah, bagaimana, Gus? Kulit penting, isi penting. Karena kulit untuk menjaga kebersihan, ya kan? Tapi sepenting-penting kulit tetap lebih penting isi. Karena yang kita makan dunia penting. Kita nggak bisa ke akhirat kecuali lewat dunia. Dunia sangat penting. Kenapa? Karena kita nyari sangu ke akhirat juga lewat dunia. Tapi sepenting-penting dunia paling 80 tahun di akhirat selamanya. Maka Gus, ajak semua umat ini, aktivis, pendidikan, guru segala macam, untuk bagaimana mengajarkan mereka membawa hasil usahanya ini di dunia sederhana aja, gitu kan? Tapi di akhirat yang selamat kita bawa ke sana. Jadi waktu saya bergaji dolar segala macam, ya kita bawa ke sana. Iya. Dan bawa itu sebenarnya dengan mengembangkan orang-orang. Mengembangkan itu pendidikan betul. Sehingga alhamdulillah ini, Pak Dokter Sehat. Di Bali, alhamdulillah kita sudah punya gedung 5 lantai. Wow. Alhamdulillah karena karunia Allah itu dibangun tanpa ada proposal spesial selembar pun. Dibangun karunia Allah melalui itu tadi, building awareness terhadap jamaah, self-reliant. Saya bilang sama mereka, ayo kita bekerja itu keras, mikir akhirat tapi hidup di dunia, rumah asal nggak kehujanan kepanasan. Baju asalkan tutup aurat, rumah makan asal sehat, sudah selebihnya pulang ke akhirat. Nah, dalam pendidikan kami ke pesantren maupun apa, pesantren kita ajak begitu juga. Ada 3 ukuran nih, kata beliau, iman A, iman B, iman C, gitu bilang. Dan ini yang kita kembangkan untuk pemberdayaan, pembiayaan terhadap community development, terhadap sosial pendidikan. Iman A itu iman yang paling tipis kata beliau. Iman A yang paling tipis, B sedang, C tinggi. Iman A kalau punya uang 4.000 misalnya, penghasilannya 4.000 sehari, maka 1.000 untuk dibawa ke akhirat, 3.000 untuk kehidupan dunia. Ini iman tipis. Iman B sedang 50-50 dia. 2.000 akhirat, 2.000 akhirat dunia. Yang ini iman tinggi, dia mikir di dunia paling 80 tahun. Di akhirat selamanya saya. Di dunia kalau saya utang, saya bisa utang dokter sehat gitu. Tapi kalau di akhirat mau utang siapa? Dia punya uang 4.000, sudah saya 1.000 aja, sederhana dunia, 3.000 akhirat. Ini iman tinggi. Tapi di atas iman ini ada imannya para nabi, para rasul. 4.000 diserahkan semua. Kata beliau, kita kan nggak mungkin 4.000 seperti nabi. Ya udahlah iman C yang tinggi. Kalaupun nggak bisa iman 1.000 dunia, iman B lah, 50-50. Jangan yang kalaupun nggak bisa iman A lah, iman A. 1.000 akhirat, 3.000 dunia. Kata beliau, Gus lihat dari sisi pemerataan dan dari sisi distribusi ekonomi, kata beliau. Iman A ini coba bayangkan, misalnya di satu komunitas ada 700 kakak misalnya, lalu ada 50 kakak yang di bawah garis kemiskinan, kata beliau. Yang 650 normal lah, anggaplah penghasilannya 4.000 sehari. Lalu dia mengamalkan iman A ini, 1.000 untuk akhirat disedekahkan, berarti terkumpul 650.000 sehari. Ini berikan kepada satu kakak yang di bawah garis kemiskinan untuk pemberdayaan ekonomi usaha ekonomi produktifnya, jualan pentol atau satu hari satu kakak terlintas kemiskinan. Kan nggak lama ini. Nggak lama. Satu hari lagi besok amalkan lagi iman. Maka 2 hari satu kakak terlintas kemiskinan, 2 kakak. Dalam 50 hari desa ini secara mandiri, self-reliance, bebas kemiskinan. Bayangkan kalau penghasilan mereka 40.000 sehari dan menyisihkan 10.000. Yang tercecah adalah 6.500.000. Bayangkan kalau ini diamalkan oleh satu kecamatan yang bayangkan kalau itu diamalkan satu kabupaten. Bayangkan kalau satu provinsi dan satu we don't need any IMF and World Bank. Betul. Itu bukan menunggu haul nisab orang kaya loh ya. Betul. Belum masuk ke sana sebenarnya. Jadi konsep iman ABC ini dalam konsep pemberdayaan pesantren, alhamdulillah pesantren kami yang di 27 provinsi pakai konsep itu. Jadi membangun apa segala macam sehingga apa? Dignity terangkat, orang yang seolah miskin tidak selalu tangan di bawah, dia bisa menjadi tangan di atas. Dan kita mampu meningkatkan psychological term. Itu. Nah, sehingga konsep
jadi yang kita sebut sebagai 3 proyek besar ya, mengenal Allah secara merdeka dasar, menanamkan melatih diri mengetahui itu untuk bagaimana toleransi, moderasi dan sebagainya itu terjawab melalui kita hanya punya musuh setan di hati kita masing-masing. Kemudian yang tentang pemberdayaan ekonomi, kemudian pemerataan segala macam melalui menanamkan keyakinan dunia akhirat ini. Sementara tentang bagaimana persaudaraan, kasih sayang segala macam melalui mengenal Allah SWT. Nah ini yang alhamdulillah sampai hari ini di Bali juga kita terapkan itu dan seterusnya gitu. Di berbagai daerah lain berbagai di daerah Indonesia, gitu. Saya coba lihat tadi di mapnya SPMA itu betul. di berbagai daerah di Indonesia dan itu banyak di pinggiran-pinggiran kota, betul. jauh. Betul. Misalnya di Banten itu saya lihat betul. Memang ya itu kudratillah, bukan karena kita tapi memang kita diberi Allah tugas di sana-sana itu. Kayak di Batam itu, di pulau-pulau terluar itu. Benar. Di Pulau Abang, di pulau Pengalap atau apa itu. Ada berapa kalau di Batam itu? Di Batam ada 7 pos itu. 7 pos. Kita namanya pos giat ya, pos kegiatan. Jadi di sana kita mengembangkan pendidikan untuk anak-anak yang memang akses naik kalau mau sekolah harus naik perahu lama kayak gitu-gitu. Di sana dikembangkan oleh Gus Hafid, kakak saya yang nomor 4 itu. Kemudian di pedalaman suku Semende di Oku Selatan, Sumatera Selatan, di daerah perbukitan dalam sana itu ada Gus Adim. Kemudian di dalam perkebunan kelapa sawit dalam sana di Tembilahan Riau ada kakak saya namanya Gus Hosiin. Kemudian di Wonogiri juga di pelosok desa. Kemudian di mana ada di Lombok, di Kalimantan juga di dalam. Jadi kita memang give them access. Jadi reach to the unreached, bagaimana jadi menjangkau. Memang pesantren itu ada di pinggiran dan di pedalaman apa yang tadi sama gitu. Dan pendidikan yang kita cetak di pesantren kami itu kan seperti ya tadi take in and take out learning tadi itu alhamdulillah menghasilkan apa yang kita sebut sebagai TPU, tenaga penyayang umat. Jadi santri ya masuk ke pesantren itu mereka harus begitu masuk pesantren itu nggak langsung kita bawa ke pesantren, kita bawa mereka ke hutan. Begitu masuk pesantren kita gundul, kalau yang perempuan tentu ya kita ajak mereka jungle survival. Jadi bagaimana melatih mental mereka untuk benar-benar mental saja, karena sumber pendidikan mental agama Allah kan betul. Mentalnya itu harus mental survival, mental yang berani berkompetisi. Kita ajak mereka, kita berikan treat kepada mereka 3 hari 3 malam di hutan itu, makan dengan segalanya itu, kita ajak merangkak, rappelling, flying fox, susur sungai, kayak gitulah gitu. Nah selama 3 hari itu kita nolkan betul mereka. Kamu bukan anak orang kaya, bukan anak pejabat, kamu manusia yang siap untuk belajar. Setelah itu masuk pendidikan selama 3 tahun atau 6 tahun, ya seperti dengan pendidikan tadi itu, langsung kaulan wa amalan tadi itu. Kemudian di tengah-tengah itu ya belajar bersama masyarakat segala macam itu. Lalu setelah 6 tahun mereka selesai kan formal itu, mereka kemudian kita kasih pelatihan selama 2 minggu, namanya pelatihan TPU itu. Di dalamnya materinya tentang leadership, tentang organization, tentang how to build community dan lain sebagainya. Tentang pemberdayaan itu. Nah setelah 2 latih itu kemudian mereka mengabdi KKN-nya lah. Ya di cabang-cabang sesuai dengan minat dan bakatnya. Baik di bidang, ada yang di bidang kelistrikan, ada yang di bidang terserah mereka. Sesuai dengan skill yang dulu mereka ambil di pesantren. Setelah 1 tahun kemudian mereka ditarik lagi. Nah kemudian mereka ada istilah living survival. Mereka ditutup mata, dikasih peta Indonesia. Lalu mereka harus tek gitu, dilihat titik mana di situ koordinat itu, kamu harus pergi ke sana. Kita kasih tiket one way, dan mereka hanya boleh balik ketika, dan itu kita anggap berhasil kalau masyarakat di sana nelpon kami minta agar ini tidak balik karena bermanfaat untuk mereka. Dan ketika mereka pun balik, maka mereka harus menulis pengalaman selama mereka, challenge, how to overcome the challenging segala macam kayak disertasi itu. Lalu kita uji di depan para Gus. Berhasil lulus, maka kemudian ada kelanjutan. Kamu mau lanjut kuliah apa segala macam silahkan gitu.
Lalu kemudian lanjut. Nah, setelah mereka misalnya masih memutuskan untuk tetap mengabdi dengan kami di pesantren kita, lalu mereka pesantren. Dan ketika kemudian mereka tetap pada saat mereka udah usia nikah misalnya 24, 25 gitu, kita tanya, udah punya calon? Gitu. Kalau mereka punya calon, ayo kita nikahkan. Kalau mau mengabdi, kalau enggak, apa perlu kita carikan gitu. Maka kita carikan. Jadi kita misalnya carikan yang perempuan juga kita tanya gitu. Kalau orang tuanya setuju, maka kita ada kita namanya Rahmapura. Rahmapura itu adalah pernikahan antar ustadz itu yang memang sudah itu. Kemudian nanti mereka istilahnya nikah misi. Jadi mereka menikah bukan hanya untuk sekedar mendapat keturunan, tapi untuk melanjutkan perjuangan. Mereka satu paket kita kirim ke daerah-daerah itu menjadi kepala cabang lanjutkan. Jadi itu namanya long life education itu long life. Dan itu perkembangan pesantren yang sangat yang terus bertambah itu salah satunya disebabkan oleh itu. Betul. Jadi alhamdulillahnya mereka kita didik untuk menjadi PGA. Apa itu? Pegawai gaji akhirat. Jadi mereka kita kembangkan betul untuk kamu jangan berharap gaji dari kami. Kamu harus jadi apapun, mau jadi petani, jadi pedagang, jadi whatever, as long as halal. Sudah, kamu silahkan. Tapi tujuan dan misi utama kamu adalah pengabdian. Karena anak Rasul khadimah ummah. Pemimpin itu adalah pelayan umat. Ya, saya kira prinsip-prinsip ini sebenarnya yang perlu dikembangkan bukan hanya di pesantren-pesantren, tapi tentu saja yang berbasis komunitas adalah pesantren. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip ini juga harusnya ada di perguruan tinggi, dosen-dosen juga harusnya menjadi orang-orang seperti santri-santrinya Gus tadi melakukan pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Mahasiswa juga 4 tahun di perguruan tinggi sebenarnya itu kesempatan ya. Dan saya kira skema-skema yang ada memungkinkan, cuman mungkin kita belum punya strategi aja untuk menggunakan skema yang sama dengan apa yang dilakukan di SPMAA di perguruan tinggi ya. Dan kita banyak sudah kerjasama dengan perguruan tinggi untuk tridharmanya, terutama yang di pengabdian masyarakat itu. Kayak misalnya saya dulu menangani program pemberdayaan anak jalanan di Surabaya waktu itu. Anak jalanan luar biasa ya, tahun 90-an sampai 2000-an itu. Lalu pesantren bekerja sama dengan USAID juga. Tapi sebelumnya kita sebenarnya sudah penanganan gitu di gang-gang sempit di mana anak-anak tidak mau sekolah, kemudian mereka hidup yang ya ngawur lah gitu, ngelem free sex apa segala macam itu. Lalu kita pendekatan ke mereka. Karena mereka tidak mau disekolahkan, ya kita datang ke pojok-pojok jalanan, bikin semacam sekolah pinggiran di situ. Kemudian kita didik mereka. Nggak mau sekolah ya sudah kita datangkan mereka. Mereka nggak mau datang ya sudah kita bikinkan studio musik di tempat tertentu. Kita sewa rumah gitu. Tapi setelah studio musik, ayo cuci tangan dong, cuci kaki dong. Kan mereka nggak pakai kebersihan apa itu. Kita ajarkan itu. Kemudian makan, ayo dong cuci tangan dulu, masa kayak gitu. Tapi boleh nanti main musik, tapi kita ayo bagi yang kamu nggak Islam ya silakan duduk dulu, bagi yang Muslim ayo sholat dulu. Pendekatan semacam ini yang kemudian kita bukan hanya tentang bagaimana pesantren di dalam pesantren, tapi we reach them gitu loh. Dan alhamdulillah di pengabdian itu kita akhirnya kan gak mungkin kita tenaga sendiri. Akhirnya kita kerjasama sama universitas. Jadi anak-anak yang sudah semester 6 atau semester 7, mereka yang mungkin masih sudah punya waktu luang, kita ajak, kamu punya skill apa? Oh saya skill ngajar Gus. Kamu punya skill apa? Oh saya psikologi. Oke, bagus. Untuk konselingnya anak-anak yang mungkin berhadapan dengan hukum segala macam, anak-anak hukum, kita ajak mereka. Jadi kita sebenarnya mereka mengadvokasi juga sambil belajar. Ya? Mereka dapat praktek langsung. Lalu kita juga dapat tenaga gratis karena mereka juga belajar gitu kan. Nah itu yang sudah sering kita kembangkan gitu. Jadi dengan dunia pendidikan, lalu dunia riset. Dunia riset juga begitu. Di beberapa daerah kita dampingi mereka, baik kita sebagai responden maupun sebagai koautor. Dan itu sudah banyak dari UI, dari UGM, dari UNER, dari UM, banyak itu sudah. Mulai dari S1 sampai tesis sampai disertasi. Bahkan dari Australia kemarin ada juga yang ngambil disertasi di kita juga itu.
Tentang SPMA. SPMA. Oke. Menarik sekali. Ini perbincangan yang harusnya kita lakukan berjam-jam ini Mas ya. Materinya banyak sekali. Ya mungkin mudah-mudahan nanti kalau KC lagi kita Insyaallah siap. Saya senang sekali. Terima kasih Dr. Terima kasih juga sudah datang sini dan berbagi dengan kami. Semoga menginspirasi ya. Tidak hanya kami nih, tentunya semua pendengar dari saya berharap mudah-mudahan Habasuloh ini juga semakin berkembang dan viewer makin banyak sehingga bisa menebarkan manfaat untuk orang yang banyak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.